Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Selanjutnya, sebelum ke presentasi, kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Suci Dwi Febrianti. Nama saya Nisa Sabrina Zalia. Nama saya Gita Trikunia Rahma. Kami dari MA Muhammadiyah 1 Plus Malang. Dengan nomor ME 213 BP 001. Di sini kami akan mempresentasikan hasil produk bisnis plan kami yang berjudul Kicah Manhot Pemanfaatan Daun Singkong sebagai bahan keripik kaca. Selanjutnya, bagian pertama akan disampaikan oleh Nisa. Yang pertama adalah latar belakang. Pada saat ini pandemi COVID-19 sedang melanda seluruh wilayah Indonesia. Salah satu wilayah yang terkena dampak adalah Malang. Pandemi ini berdampak pada sektor pertanian. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Prasetya 2021, petani singkong di Malang mengalami kerugian sebesar 80%. Padahal menurut data BPS 2019, petani singkong di Malang memiliki jumlah total panen sebanyak 206.552 ton per tahun. Angka tersebut merupakan nilai yang besar. Sangat disayangkan apabila hasil panen mengalami kerugian, padahal kualitas yang dihasilkan sangat bagus. Kemudian tanaman ini banyak dimanfaatkan pada bagian ubi, yang biasanya diolah menjadi makanan dengan nilai jual tinggi. Namun pada bagian daun masih sangat sedikit dimanfaatkan. Sehingga solusi yang kami berikan yaitu membuat inovasi keripik kaca dari daun singkong yang memiliki nilai gizi tinggi. Gambaran umum rencana usaha. Jadi di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada kondisi lingkungan. Jadi Kabupaten Malang merupakan kabupaten kedua terluas sesudah Kabupaten Banyuwangi. Jumlah penduduknya juga paling banyak di Jawa Timur. Sumber perekonomian utama dari masyarakat adalah agrobisnis yang terdiri dari pertanian, peternakan, dan juga perkebunan. Bidang pertanian sendiri meliputi petani sayur mayur, ubi, tebu, padi, tanaman hias, dan juga tanaman kayu-kayuan. Pada sektor pertanian, di Kabupaten Malang menghasilkan tanaman singkong yang sangat melimpah. Yang kemudian, hasil produksi seperti ubi singkong banyak diolah menjadi kue dan keripik oleh-oleh khas Malang yang dijumpai di tempat-tempat wisata. Untuk yang kedua, ada analisis sumber daya dan peluang pasar. Di sini, analisis sumber daya yang dianalisis adalah yang pertama ada sumber daya manusia, yang kedua ada modal, yang ketiga ada alat dan bahan, yang keempat ada metode pemasaran, dan yang terakhir ada target pasar. Untuk peluang pasarnya sendiri, yaitu kebutuhan akan daun singkong masih sangat sedikit, padahal daun singkong memiliki banyak manfaat. Oleh sebab itu, dengan adanya inovasi produk makanan modern keripik kaca dari daun singkong dapat meningkatkan minat konsumen akan daun singkong yang bermanfaat bagi tubuh. Yang ketiga ada analisis usaha. Di sini, analisis usaha dibagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama ada perencanaan, yang kedua ada riset, yang ketiga ada prediksi, dan yang terakhir ada evaluasi. Selanjutnya, di bagian ketiga ada metode pelaksanaan kegiatan. Di sini terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama ada tahap persiapan. Yang pertama kita lakukan adalah menyiapkan alat-alatnya terlebih dahulu. Kemudian menyiapkan bahan-bahannya. Selanjutnya menuju ke langkah-langkah pembuatan. Langkah-langkah pembuatannya dapat dilihat di video berikut ini. Pertama-tama, campurkan tepung tapioka, tepung daun singkong, bawang putih halus, dan juga garam. Tuangkan air secukupnya, kemudian aduk-aduk adonan hingga merata. Tuangkan adonan ke dalam panci anti lengket dan masak dengan api sedang. Kemudian aduk-aduk sampai mengental. Siapkan plastik yang sudah diolesi dengan minyak. Letakkan adonan di atas plastik. Pipihkan adonan dengan penggiling hingga tipis. Dan ini adalah hasil akhirnya. Selanjutnya, tahap yang kedua adalah tahap pemasaran. Di sini tahap pemasaran terbagi menjadi 3. Yang pertama ada analisis pasar. Yang pertama kali kita lakukan ada mensurvei lokasi pemasaran yang strategis dan mudah dijangkau oleh konsumen. Yang kedua, kita harus mengamati minat konsumen terhadap produk keripik kaca melewati observasi di pasaran.
Yang terakhir kita harus mengamati yang terakhir kita harus membandingkan harga produk keripik kaca dengan produk yang lain. Untuk yang kedua ada strategi pemasaran. Jadi di sini kita menggunakan metode pemasaran secara offline dan juga online. Untuk yang offline kita akan menjual di kantin-kantin mahasiswa dan juga di tempat-tempat wisata. Untuk yang online kita akan menjual melalui media sosial seperti Instagram, WhatsApp dan juga TikTok, dan melalui e-commerce seperti Shopee dan juga Tokopedia. Untuk yang terakhir adalah keunggulan. Jadi keunggulannya adalah untuk meningkatkan imun tubuh, mengandung antioksidan, dan mencegah pertumbuhan sel-sel kanker. Selanjutnya, tahap yang terakhir adalah tahap pengemasan. Jadi, ini adalah produk kemasan kami yang sudah dilakukan pengembangan dari logo sebelumnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tabel-tabel yang mendukung dalam bisnis plan ini, yakni tabel estimasi penjualan, tabel biaya rata-rata per unit, tabel proyeksi laba rugi berjalan, dan tabel proyeksi neraca. Berikut adalah tabel estimasi penjualan per bulan selama setahun. Pada rencana bisnis ini dilakukan penambahan jumlah produk setiap bulan sebanyak 50 buah. Oleh karena itu, total penjualan selama setahun pada harga produksi yakni sebesar Rp42.900.000 dan total penjualan pada harga jual yakni sebesar Rp54.600.000 dengan total barang yang diproduksi sebanyak 3.900 buah. Berdasarkan nilai-nilai tersebut, maka didapatlah penjualan selama setahun yakni senilai Rp11.700.000. Selanjutnya, untuk mengetahui modal yang kembali atau break-even point, yakni didapatkan dari biaya tetap dibagi dengan harga jual yang dikurangi biaya variabel, yaitu senilai Rp871.500 dibagi Rp3.000 dan didapatkan hasil sebanyak 290 buah. Sehingga modal awal dapat kembali pada penjualan di bulan ke-6. Kemudian adalah biaya rata-rata per produk, ditentukan oleh biaya produksi dibagi dengan jumlah barang yang diproduksi yakni senilai Rp11.000. Maka harga jual yang ditentukan yakni senilai Rp14.000 dengan mengambil keuntungan sebesar Rp3.000. Selanjutnya adalah tabel proyeksi rugi laba pada bulan pertama. Diperoleh nilai kredit untuk penjualan sebesar Rp700.000 dan nilai debit untuk biaya bahan baku, pengemasan, pemasaran, serta biaya penyusutan peralatan dengan total sebesar Rp545.000. Jadi total beban sebesar Rp545.000 dan laba rugi berjalan sebesar Rp155.000. Kemudian adalah tabel proyeksi neraca pada bulan pertama. Dengan debit meliputi bahan baku, pengemasan, pemasaran, peralatan dan peralatan penunjang serta price dengan total sebanyak Rp1.206.500 dan kredit yang meliputi modal dan laba berjalan dengan total sebesar Rp1.206.500 sehingga debit dan kredit bernilai seimbang dan sama besar. Selanjutnya kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah daun singkong dapat dimanfaatkan menjadi keripik kaca yang bernilai jual tinggi dan berharga jual tinggi. Saran yaitu perlu dilakukannya pengembangan agar produk kedepannya lebih variatif dan inovatif. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun tindakan yang kurang berkenan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.